Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part sambungan dari yang kemarin, pembahasan tentang air lindi. Sekarang kita bikin videonya bagaimana proses pembuatan air lindi. Oke, di depan kita ini udah kelihatan galon-galon. Galon-galon inilah yang kita gunakan sebagai pembuatan air lindi. Nih, ini sistemnya ember tumpuk ya. Tuh, ember tumpuk yang di bawah ini buat nampung air resapan air lindi. Ini yang di atasnya buat tumpukan sampah-sampah organik. Kayak ini yang saya masukin gedebong pisang. Gedebong pisang ini kaya akan unsur fosfat. Fosfat ya. Boleh juga dimasukkan sampah-sampah sayuran, sampah-sampah dapur ya, kayak kulit bawang, kayak bekas kangkung atau bayam atau apa. Boleh dimasukkan ya. Tuh, saya masukkan ini gedebong pisang. Nah, nanti kalau air yang di ember, yang di galon ini udah penuh, kita pindahin ke galon yang lain. Nah, kayak gini. Baru tinggal kita jemur. Ini contoh air lindi yang saya pindahkan dari galon itu tuh, yang udah penuh. Kita pindahkan ke sini. Kita jemur di terik matahari. Biarin mau nyampe kapanpun tetap kita taruh sini, jangan dipindah-pindah. Nggak apa-apa, emang kalau air lindi tuh harus dijemur dia. Beda dengan jakaba. Kalau jakaba simpannya di tempat yang teduh, nggak boleh kena sinar matahari. Nah, kalau air lindi ini harus dijemur. Dari yang warnanya coklat jelas kayak gini, baru kita jemur sampai berubah jadi merah kehitaman. Kurang lebih 1 bulan lamanya, 1 bulan sampai 2 bulan lebih. Untuk proses penggunaan kemarin sudah divideokan. 1 ember 7 liter air dengan air lindi sekitar 500 ml atau setengah gayung. Nah, sekarang ini ada contoh sayur-sayuran tuh. Ini berhubung bapak saya tukang sayur, jadi saya nggak usah nyari-nyari ke pasar. Banyak ini yang kayak gini yang buang-buang tuh, kangkung. Ibu-ibu pasti kalau masak kangkung yang kayak gini pasti dibuang. Nggak mungkin dimasak, nggak enak kalau di gini. Ini yang kita gunakan sebagai bahan pupuk air lindi. Kita masukin ke dalam galon. Nih, kayak gini. Buka bagian atasnya, cemplung, udah. Nanti disiram air cucian beras. Disiram air cucian beras, bebas mau cucian pertama itu paling bagus, atau cucian kedua juga nggak apa-apa, sama aja. Yang paling bagus yang cucian pertama, dia lebih pekat cucian berasnya, juga lebih banyak nutrisinya. Nih, kayak gini sayuran kita masukin galon, udah tutup, tapi siram sama air cucian beras. Berhubung sekarang nggak ada air cucian berasnya, jadi ya udah kita secara ini aja teori. Kalau ada air cucian berasnya langsung kita praktek siram. Nanti setelah disiram, ini sampah-sampah yang di dalam galon nih, dia airnya itu akan meresap turun ke bawah. Airnya akan meresap turun ke bawah dan tertumpuk di sini. Tertumpuk di sini, diamkan aja dulu sampai kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Baru kita pindahkan ke galon ini. Kita jemur. Setelah kurang lebih 1 bulan lamanya, air ini siap untuk digunakan. Warna yang biasa saya pakai setelah 1 bulan penjemuran, biasanya merah kehitam-hitaman. Kayak gitu dia air lindi. Kekurangan air lindi ini bau banget. Dia kalau misalkan kena tangan, kalau kita nggak dibersihin secara terus menerus menggunakan sabun, baunya nggak hilang, nempel di tangan. Tapi kalau kita gunakan sabun, insya Allah langsung hilang. Saya udah sering menggunakan. Jadi menetralkan aroma bau dari air lindi. Terus gimana dampak ke tanaman? Dampak ke tanaman sangat bagus, pertumbuhannya jadi vigor.
Karena air lindi, setahu saya info dari Google sama dari YouTube, dia mengandung unsur hara makro dan mikro, terus unsur NPK-nya tergantung dari komposisi sayuran ataupun bahan-bahan yang kita masukkan. Kayak yang tadi gedebong pisang tuh, gedebong pisang kan kaya akan unsur fosfat. Nah, berarti nanti air lindi yang kita proses ini banyak mengandung fosfat. Terus kalau mau unsur nitrogen, masukkanlah sampah-sampah sayuran kayak tadi yang masih hijau. Masukin, cemplung. Lebih bagus lagi kalau ada daun apa namanya itu? Lupa namanya saya, daun apa itu. Pokoknya dia daunnya mirip kayak petek Cina kalau kata saya mah. Lamtoro kalau nggak salah namanya. Terus ada lagi daun jenis apa namanya kalau di sini manggil. Ada pokoknya itu daun-daun yang kayak gitu, dia bagus kaya akan unsur nitrogen. Kalau mau lebih gampang lagi pakai air hujan. Air hujan itu mengandung banyak nitrogen. Tapi yang air hujan langsung ya, bukan yang dari misalkan kena apa baru ke ini. Kita pakainya air hujan langsung ya, bukan dari air sumur atau air apa itu. Beda ya. Oke, cukup sampai di situ aja penjelasan tentang proses pembuatan air lindi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.